Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, semoga semuanya sehat selalu ya. Izin untuk hari ini masih saya menggantikan Ibu Sri Aulia Ulfah SHMKN terkait pembelajaran PKN ya, kelas 12 khususnya untuk kelas 12. Di sini di sini harusnya ya tadi ya, harusnya Ibu Sri Aulia Ulfah yang memberikan pengajaran, memberikan info untuk PKN kelas 12 ini. Jadi izin sekali lagi saya menggantikan karena masih ada kesibukan beliau. Judul untuk pembelajaran kita, untuk judul pembelajaran PKN kelas 12 khususnya di sini juga masih melanjutkan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, peran warga negara dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Jadi ada hak juga untuk warga, ya. Ada hak yang wajib ya untuk menegakkan hukum-hukum di negara kita. Mungkin tidak terlalu lama untuk penjelasan karena yang lebih yang lebih bisa menjelaskan adalah Ibu Sri Aulia Ulfah ya. Jadi selanjutnya mungkin saya beberapa saja untuk memberikan penjelasan dan lebih banyak ke bagian bacaan kayaknya. Nah, jadi tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi yang tadi, peserta didik atau Bapak Ibu mampu memahami pentingnya penegakan hukum, menjelaskan peran warga negara dalam konstitusi, ya, kemudian menganalisis sikap taat hukum, menunjukkan contoh perilaku sesuai norma dan konstitusi, kemudian memahami lembaga penegak hukum di Indonesia, menumbuhkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya aturan hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Makalah dibuat yang namanya aturan atau hukum apabila terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan melewati lampu merah, ya, adanya perselisihan antara warga, perselisihan antara tetangga dan lain sebagainya. Jadi adanya hukum ini memberikan ganjaran agar sikap jerak terhadap orang-orang yang melanggar hukum-hukum di negara kita. Tujuan penegakan hukum ini adalah menciptakan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak warga negara, memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa membeda-bedakan. Harusnya begitu ya. Misalkan kesalahan dilakukan oleh penguasa misalkan, dan ternyata penegak hukum ini bawahan mereka misalnya, kalau memang itu salah maka harus kita adili ya, gitu. Selanjutnya, pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Pentingnya apa? Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara. Fungsi konstitusi mengatur jalannya pemerintahan, menjamin hak dan kewajiban warga negara,
membatasi kekuasaan pemerintah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah UUD, Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945. Konstitusi itu, kalau bertanya-tanya tentang konstitusi ya, konstitusi itu adalah aturan ya ataupun hukum suatu negara agar tadi terciptanya ketertiban, keadilan, di kedamaian di masyarakat. Itu konstitusi. Ya, dibuatnya konstitusi atau kata-kata konstitusi itu adalah bentuk aturan yang harus dibuat jika ada pelanggaran. Bahkan sebelum ada pelanggaran, ya dibuat ada konstitusi. Sikap taat hukum. Sikap taat hukum berarti mematuhi aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran. Contoh sikap taat hukum ini adalah mematuhi tata tertib sekolah. Misalkan di sekolah dibuatnya adanya aturan. Tidak boleh bawa HP misalkan ya. Tidak boleh bawa uang. Nah, itu kan aturan dari sekolahan. Jika dilanggar maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan ya. Menggunakan helm saat berkendara. Nah, ini peraturan di mana di lalu lintas ya. Saat menggunakan transportasi yang wajib memakai helm untuk keamanan ya, untuk keamanan diri pengendara. Membayar pajak tepat waktu. Nah, tidak melakukan tindak kriminal. Manfaat taat hukum, kehidupan menjadi tertib, menciptakan rasa aman, mengurangi pelanggaran. Peran warga negara dalam penegakan hukum. Peran warga negara sebagai warga negara, setiap orang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Nah, peran warga negara mematuhi peraturan, menjaga ketertiban umum, melaporkan tindakan pelanggaran, menghormati hak orang lain, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat, tetapi tugas seluruh masyarakat ya. Lembaga penegak hukum di Indonesia: 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Pengadilan, 4. Mahkamah Konstitusi, 5. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepolisian ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan ya. Kemudian kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum. 3. Pengadilan mengadili perkara dan memberikan keputusan hukum. 4. Mahkamah Konstitusi menjaga dan menafsirkan konstitusi atau hukum atau aturan tadi ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, memberantas tindak pidana korupsi. Pelanggaran hukum di lingkungan sekitar. Contoh pelanggarannya hukumnya di lingkungan sekolah. Mencontek misalkan, bullying, merusak fasilitas sekolah. Nah, ini ya di daerah sekolah. Kemudian di masyarakat, melanggar lalu lintas, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Dampak pelanggaran hukum: merugikan diri sendiri dan orang lain, mengganggu ketertiban, menurunkan rasa keadilan. Nah, ini dibuat di suatu lembaga ya, Bapak Ibu. Ya, tadi salah satunya sekolahan, yayasan, sekolah negeri ya, kemudian sekolah-sekolah yang menyekolahkan anak-anak ya dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah ya. Maka di situ jika ada pembuatan aturan atau konstitusi tadi ya harus dijalankan ya. Jika tidak ya ini namanya ada konsekuensinya jika melanggar hal-hal tersebut. Upaya pencegahan pelanggaran hukum. Cara mencegah pelanggaran hukum ini menanamkan pendidikan karakter yang baik ya, meningkatkan kesadaran hukum. Jika tahu hukumnya ini sudah kurang baik, jika hukum ini sudah kita ketahui maka jangan dilakukan ya. Memberikan contoh perilaku baik terhadap orang lain, misalnya terhadap diri sendiri. Menegakkan aturan secara tegas, mengembangkan sikap disiplin ya. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku taat hukum ya. Jadi
kita tahu hukumnya, kita bantu keluarga kita yang belum tahu, teman kita ya, atau anak kita misalkan yang belum tahu tentang hukum-hukum bermasyarakat dan lain sebagainya. Kita harus beritahu. Jika tidak beritahu, ya tadi ada konsekuensi yang harus dilakukan jika hal yang sudah diatur dilanggar. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yang mendapat pendidikan, mendapat perlindungan hukum, mengemukakan pendapat. Kewajiban warga negara mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, ikut serta membela negara. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Implementasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Nilai Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa. Contoh penerapan bersikap adil, menghormati sesama, mengutamakan musyawarah, menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan bersama. Penegak hukum yang sesuai Pancasila dan akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti sila kelima. Kesimpulan di sini adalah penegakan hukum sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam menjalankan negara. Warga negara memiliki peran penting dalam menjaga hukum. Sikap taat hukum harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nilai Pancasila menjadi dasar dalam menciptakan keadilan dan ketertiban. Nah, di sini alhamdulillah sudah selesai, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga bisa dipahami. Jika belum bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui Ibu Sri Auliurpa ya. Sekali lagi saya izin tadi menggantikan beliau. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.